Kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta syafi la syafi'a illa syifauka syifaan la yughadiru saqama nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, tanah air tercinta. Mudah-mudahan dijadikan Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing kita bacakan suratul Fatihah sebagai bentuk ruqyah terhadap diri sendiri, sebagai bentuk tazkiyah terhadap diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini memiliki atina fid dunya akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita dan kita ucapkan ke seluruh tubuh kita juga hembuskan dengan nafas penuh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup ingin sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadi ahli ibadah. Beribadah hanya kepada Allah, bersyukur atas apa yang menjadi nikmatnya, bersabar atas apa yang menjadi musibah ataupun ujiannya, kemudian kita senantiasa menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas, segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa, dan kita terus menjalin silaturahim dengan sesama. Insya Allah. Hari ini kita sudah berada di hari
2 dari bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan diberikan umur panjang, bisa hidup sampai dengan Idul Adha, bisa menyembelih hewan kurban, diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah, saum hari Arafah, kemudian kita nanti bertakbiran, kemudian kita melaksanakan sholat Id dan selanjutnya menyembelih hewan kurban. Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para jamaah haji yang saat ini sudah berkumpul di kota Mekah, yang kurang lebih jumlahnya 5 juta manusia ya berkumpul, dan 270.000 diantaranya dari rakyat kita dari Indonesia ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, dijadikan haji yang mabrur pelaksanaannya, dan juga makbul dalam hal hambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita lanjutkan nikmat kita untuk berbagi bersama-sama, mendapatkan kesempatan untuk mengta'allamal Qur'an wa 'allamah, untuk sama-sama belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dari mulai kita membacanya dari surat An-Nisa, mulai ayat 160 ya. Insya Allah kita baca 3 ayat sampai 165. Kita berharap bacaan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bacaannya bagus dan kita menjadi nilai ibadah bagi kita. Kemudian kita juga berharap nanti kita akan baca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan kemampuan mengamalkan secara benar, dan pada saatnya kita akan menikmati amalan kita serta menyebarluaskan apa yang menjadi amalan ini kepada sesama insan muslimin. Assalamualaikum. Mari kita sama-sama kita lanjutkan membaca surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sabar. Ayat sabar. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك
وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca surat An-Nisa 163, 164 dan 165. Kita berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena ilmu ataupun karena ketidaksengajaan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki bacaan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita. Insya Allah sampai nyawa menjemput kita diberikan kesempatan untuk terus belajar Al-Quran tanpa henti, tanpa bosan. Karena kalau berhenti dan bosan berarti imannya luntur, ya. Begitu Bapak Ibu. Kalau imannya luntur kira-kira kumaha Pak? Ya sudah, namanya juga luntur ya. Jadi kuatkan iman kita, tambatkan hati kita dengan selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebisanya masing-masing, semampunya masing-masing. Ya, kalau ada yang bisa membimbing, kita. Kalau nggak ada yang bisa baca sendiri, insya Allah Allah fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, akan mengilhamkan ketika manusia ada kemauan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama nikmati apa yang sudah dilakukan dari surat An-Nisa ayat 163 dan 164 serta 165 ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Ini kita bacakan dan kita mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran untuk diamalkan. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu. Yang dimaksudmu di sini siapa? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mu-nya jadi siapa? Kita. Kami kepadamu. Telah memberikan wahyu kepadamu, kepada Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sudah memberikan kepada kita belum? Sudah. Berupa Quran. Jadi wahyu ini diberikan kepada Rasulullah dan sekarang sudah sampai kepada kita. Jadi pedomannya bisa kita pakai gitu Bu ya. Ah itu kan Kangjeng Nabi. Enggak, untuk kita ya melalui Kangjeng Nabi gitu ya. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya. Anak cucu Nabi Yakub disebutnya apa, Bu? Bani Israel. Ya, Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub. Ya. Bapak siapa Nabi Yakub itu? Israel. Tuh, anaknya siapa Nabi Yakub itu? Anaknya Nabi Ishak. Cucunya siapa Nabi Yakub itu? Cucunya Nabi Ibrahim. Ya.
kemudian kepada Nabi Isa, kemudian kepada Nabi Ayub, kemudian kepada Nabi Yunus, kemudian kepada Nabi Harun, dan kemudian kepada Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi Bapak Ibu, dari pelajaran di sini ada rasul-rasul yang dikisahkan lengkap di dalam Al-Quran, ada juga yang tidak dikisahkan. Ya, yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, ada selain yang 25 yang pernah kita dengar. Ada Nabi siapa? Nabi Khidir. Nabi siapa? Nabi Syed. Nabi siapa? Nabi Yusya bin Nun. Nah, itu sering kita dengar, tapi tidak termasuk yang 25. Ada berapa Nabi, Bu? Banyak. Ya, Nabi waktu kumpul di Masjidil Aqsa, waktu Rasulullah mau melaksanakan Mi'raj, itu para Nabi berkumpul. Konon kabarnya 240.000. Banyak ya. 240.000 berarti sama dengan jamaah haji sekarang Indonesia yang berangkat tuh 240 malah 270.000 ya tahun ini. Alhamdulillah. Jadi banyak Nabi dan Rasul. Kira-kira dari Bapak dan Ibu yang 25 hafal semua, Bu? Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, kan hafal gitu ya. Terus Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa. Ya, di tengah nama pokoknya. Ya, alhamdulillah. Itulah kita, Bu. Ngajinya kita itu saya ingat gampang pokok, ya asli, ya. Tidak naon lah. Mending aku we ayeuna, Bu. Jadi kita sempat tobat, ya Allah. Nah, hari abdi teh hese inget gampang pokok. Susah inget gampang lupa. Alhamdulillah ini harus pakai bahasa Indonesia sekarang, karena ini ada dari Surabaya, kemudian ada dari Cirebon, ada di Surabaya Kang Mat Ihsan, Ihsan, Cirebon ada Linda bersama keluarga, dari Bandung ada Ibu Is bersama keluarga, dari Tasik, nah ini dari Tasik nih ada Kang Jajang bersama keluarga, selamat bergabung, Wilujeng bergabung Kang. Kemudian ada Kang Indra ini dari Bandung ya, Kang Indra Gunadi ya. Alhamdulillah. Di Tasik. Itu biasanya nih. Cirebon Di Tasik. sama keluarga. Baik, kita lanjutkan. Jadi ngaji kita sering kita ngaji, tapi gampang kita pohon. Itulah asli dosa orang. Ngaji na mineng tapi otaknya meleng. Ya. Sehingga ketika umur seperti sekarang Bapak Ibu ada yang 50, ada yang 40, ada yang 60, ada yang juga yang 70. Angel we sih gitu diajar ngaji nanti punya. Artinya apa? Teu maju-maju. Eta teh ciri naon, Bu? Loba dosa, tentang loba omong lah. Mengpeng di masjid, mengpeng di bulan Zulhijjah, yuk akui bahwa kita itu banyak dosa. Al-Quran sudah diturunkan, Al-Quran sudah diberikan pedomannya, tapi kita ngaleleworeken. Tidak perhatikan dengan saksama. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan dengan saksama, tapi kita mah ngajinya dalam tempo yang singkatnya. Hari kemerdekaan Indonesia bahkan dilaksanakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari urang mah ngajinya tidak saksama, tapi temponya sesingkat-singkatnya. Kita nyebutnya beda nantinya etik ya. Baik. Jadi di ayat ke-163 Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Dan bukan hanya Al-Quran yang diturunkan, ada kitab-kitab yang lain yang juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Nah, ini kepada Kangjeng Nabi disampaikan begitu. Karena Kangjeng Nabi sudah menyampaikan kepada kita, maka ini ayat disampaikan kepada kita, hei bahwa Allah sudah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, sekarang sampai kepada kamu. Jangan lupa dulu juga ada kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelum.
Kanjeng Nabi Muhammad dan mereka itu sudah menjalankannya. Nah, kan gitu ya. Jadi kitab yang diturunkan Allah itu untuk dijadikan pedoman untuk dijalankan. Bapak Ibu, pertanyaannya, banyak yang taat, banyak yang bohong terhadap kitab yang diturunkan. Banyakan yang bohong ya. Sarua jeung ayeuna Bapak Ibu bararaong gitunya. Mending aku daripada hese punya. Da jelas atuh urang teh bohong ya. Pada Al-Qur'an damun teu bohong mah geus palalinter ti baheula punya. Mata kieu oge bohong, mata mulai kali pake itu pada dia ulah bohong wae pada dia. Ya, gitu ya. Kita kudu eureun bohongna maksudna ya. Kemudian di ayat 164-nya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Jadi informasinya, selain yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan selain yang ditegaskan tentang para nabi dan rasul sebelummu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ada juga yang tidak diceritakan. Ya, ada yang tidak diceritakan. Kemudian dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Bapak Ibu berbicara kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala di mana berbicaranya? Di Palestina. Ya, saya setting bunya. Di Bukit Tur Sina Watini wa Turi Sinina. Ya, Waturi Sinin teh Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina itu kalau Bapak Ibu sekarang berdiri di jalur gajah, toh bisa tembaknya, maka melihat ke sebelah selatan ketinggalan bukit di pinggir pantai. Ya, itulah yang namanya Bukit Tur Sina. Ayakna antara Palestina dengan Arab Saudi. Jadi lamun Bapak Ibu areka Mesir, ya areka Mesir di Palestina belah kenca kayak Bukit Tur Sina gitu. Lamun ti Arab Saudi areka Mesir belah katubu aya Bukit Tur Sina gitu ya. Pada kan itu Bapak ayo nah ya. Nah, jadi makhluk-makhluk atau orang-orang atau nabi-nabi yang diceritakan di zaman yang lalu diceritakan juga dalam Al-Qur'an dan itu semua mendapatkan petunjuk Allah. Tetapi kebanyakan mereka bohong. Disebut bohong ada dua jenis manusia bohong. Yang pertama maghdubi alaihim, bohong dan dia sampai dimurkai Allah karena dia benar-benar melawan kepada Allah. Dia benar-benar durhaka. Ya. Siapa mereka? Itulah yang disebut Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Yang Bani Israel itu ngakunya mereka adalah kaum Yahudi. Maghdub, mereka bawang. Tiap ada perintah, mereka lawan. Termasuk yang paling terkenal perintahnya itu ketika tentang penyembahan terhadap sapi betina. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga yang baung tapi baungna saeutik ngan nganggap Allah boga anak. Ya, kan gitu. Yang disebut orang yang dolin, orang yang tersesat. Tersesat kenapa? Karena jelas-jelas yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi mereka nyebut Nabi Isa yang disalib. Jelas-jelas Nabi Isa diselamatkan, mereka anggap Nabi Isa mati. Itulah yang disebut orang-orang Nasrani. Jadi di dalam hal ini kita harus paham kita seperti apa. Kita mah disebutnya hayangna disebut mustaqim. Mustaqim teh naon? Anu bener ilmuna, bener imanna, bener amalna, teu baong nya, someah, dareh sopan, santun gitu nya. Terus Bu, Bapak Ibu makan sopan santun teh ka pejabat we kumarane nya ai ka rakyat leutik mah mending ngagecet ibunya. Heeh. Jadi sopan santun teh sarua kanu luhur kanu handap sama-sama makhluk Allah. Nah, yang namanya mustaqim adalah manusianya itu selalu dia berada dalam keimanan, berilmu, beramal, kemudian dia bersilaturahim. Dia menghambakan diri hanya kepada Allah, Tuhannya hanya satu Allah, Allah tidak beranak, Allah tidak juga berbapak dan beribu, dan Allah itu maha segala-galanya, maha penolong. Nah, itu bisa dibanding-bandingkan. Ojo banding-banding ke Allah itu ya.
Dan di hatinya selalu ada Allah. Di hati ini hanya ada Allah. Itu yang punya. Ayo namakan musuh. Di hati ini hanya ada sembako. Kan gitu ya. Ayo gitu Bu. Ayah, dina WA, dina grup, dan diomongkan teh sembako, penyembuhnya, jika nanti menunggu sembako modal, Bu. Tanpa sembako, hari hidupnya, beres pada deh. Gitu, ya. Jadi kita harus punya keyakinan sepenuhnya bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab lain, yang kitab-kitab lain itu sudah dibersihkan kekotorannya dengan kitab suci Al-Quran, karena pernah diselewengkan oleh umat-umatnya. Yang mereka menyelewengkan kitabnya disebutnya maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka yang dimurkai Allah dan yang tersesat, dimurkai dan tersesat. Sedangkan kita inginnya yang lurus, istiqamah di jalan Allah, iman Islamnya kuat, kemudian ilmunya kuat dan amalnya benar, gitu ya. Yuk kita ayat 165-nya. Mereka kami utus selaku rasul-rasul yang membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Bapak Ibu, fungsinya atau tugasnya para nabi dan rasul adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi ayeuna Bapak Ibu lamun ngaku beragama Islam tapi hirup teu gembira, berarti salah hirupna. Ya. Berarti salah hirupna. Ngaku agama Islam tapi teu ngarasa gembira dina hirupna. Padahal nu ngaranna agama Islam dibere kitabna Al-Qur'an dibawa oleh Kangjeng Nabi untuk menggembirakan. Jadi lamun urang teu gembira berarti urang tidak mendapatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus memberi peringatan. Peringatan apa? Hati-hati, jangan berbuat seperti ini karena kamu akan mendapatkan siksa dan azab Allah. Jadi sudah diberi wanti, diberi peringatan. Ingat Bapak Ibu, ada 5 yang menjadi intisari pokok dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada kita. Ya. Oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama ajakan untuk berbuat baik, namanya amar ma'ruf. Yang kedua mencegah berbuat mungkar, namanya nahi mungkar. Yang ketiga adalah membersihkan, mensucikan jiwa kita masing-masing, namanya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, tazkiyah. Ada yang keempat yaitu kabar gembira, basyiron, dan yang kelima adalah peringatan, nadhiron. Ya. Jadi harus dikuasai Bapak Ibu bahwa saya mendapatkan Al-Quran dan Al-Quran ini berada di hadapan saya itu mendapatkan petunjuk untuk beramal ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiron, nadhiron, lengkap semua. Tidak ada yang tidak lengkap. Al-Quran lengkap, utuh, dan tidak akan ada yang bisa ditambah atau dikurangi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Sempurna nikmat Allah yang disampaikan kepada Kangjeng Nabi dan sempurnalah Islam. Tidak akan bisa ditambah dan tidak akan bisa dikurang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, siapa yang ingin menambah atau mengurang dari Al-Quran atau tidak memahami Al-Quran atau dia tidak mempelajari Al-Quran atau mengambil Al-Quran sebagian dari sebagian yang lain, siap-siap suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Yang selalu Bapak Ibu hafal, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-Qur'an ini akan menjadi saksi dan kita mudah-mudahan termasuk yang mendapat syafaat dari Al-Qur'an ketika kita baca satu huruf, ketika baca satu ayat, ketika baca satu surat, ketika bisa baca satu juz, maka mudah-mudahan menjadi saksi nanti kepada Allah. Ya Allah, kata Al-Qur'an, aku pernah dibaca oleh
Kang Dede. Ya Allah, aku pernah dibaca oleh Bu Agus. Ya Allah, aku pernah dibaca oleh Kang Jajang. Ya Allah, aku pernah dibaca oleh Kang Indra. Ya. Jadi Al-Quran ini jadi saksi, dan jadikanlah saksi ini sebagai penolong kita. Ya, mudah-mudahan. Makanya Bapak Ibu, niatkan ketika membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah dan mintakan kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Itu teh bukan hanya nado, Bu, getarkan dari dalam hati. Allahumma minhum nasina wa 'allim minhu ma jahilna warjukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah agar Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi penolong kita nanti di akhirat, di hari kiamat, menjadi saksi bagi kita bahwa Al-Quran pernah dibaca, bahwa Al-Quran pernah dipelajari, bahwa Al-Quran pernah diamalkan, bahwa Al-Quran pernah dinikmati, dan Al-Quran pernah disebar luaskan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis, dan mudah-mudahan kita termasuk yang setia, bahagia, istiqomah berjamaah baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa